Perpolitikan Indonesia menyaksikan keretakan yang signifikan di akhir tahun 2024. Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, terlibat konflik publik dengan partainya sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, atau PDIP. Hubungan antara Jokowi dan PDIP, partai yang telah lama ia ikuti selama beberapa dekade, memburuk dengan cepat. Konflik ini mencapai puncaknya pada bulan Desember 2024. Pada tanggal 4 Desember, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, mengumumkan bahwa Jokowi dan keluarganya bukan lagi anggota partai. Ini termasuk tokoh-tokoh penting seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mantan Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Hasto menyebutkan perbedaan dalam menyelaraskan diri dengan cita-cita partai sebagai alasan pemecatan tersebut. Namun Jokowi menyatakan bahwa ia masih memiliki kartu anggota PDIP. Kontradiksi publik ini menyoroti meningkatnya ketegangan antara mantan presiden dan partai yang pernah diwakilinya. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam perpolitikan Indonesia, membuat banyak orang bertanya-tanya tentang masa depan hubungan antara Jokowi dan PDIP. Konflik ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh perpolitikan Indonesia. Ini menimbulkan pertanyaan tentang masa depan politik Jokowi dan hubungannya dengan partai yang telah mendorongnya ke kursi kepresidenan. Situasi ini juga mengungkap perpecahan internal di dalam PDIP, mengisyaratkan potensi perebutan kekuasaan di dalam partai. Konflik antara Jokowi dan PDIP meningkat dengan cepat setelah pemecatan tersebut. Kedua belah pihak saling melempar tuduhan, yang semakin memperdalam keretakan. Politisi PDIP, termasuk Guntur Romli, secara terbuka mengkritik tindakan dan pernyataan Jokowi. Guntur Romli menuduh Jokowi tidak konsisten, menunjuk pada keterlibatannya yang berkelanjutan dalam politik, meskipun menyatakan niatnya untuk pensiun ke Solo. Dia juga mengkritik klaim Jokowi yang tetap diam tentang masalah politik, menyoroti seringnya Jokowi muncul di media. Lebih lanjut, Guntur mengaitkan penangkapan Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan dikeluarkannya keluarga Jokowi dari partai, menyiratkan adanya hubungan antara kedua peristiwa tersebut. Menambah ketegangan, seorang utusan misterius yang diduga mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap 9 anggota PDIP. Tuntutannya adalah agar Jokowi dikembalikan ke partai dan Hasto dipecat. Sementara Jokowi membantah terlibat, insiden itu semakin memicu kecurigaan dan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Dedi Yefri Sitorus dari PDIP memandang ancaman tersebut sebagai upaya mengkriminalisasi dan mempolitisasi hukum, yang semakin meningkatkan konflik. Situasi menjadi semakin bergejolak, dengan tuduhan dan tuduhan yang berterbangan antara Jokowi dan PDIP. Konflik tersebut mengungkap kebencian dan ketidakpercayaan yang mendalam, membuat rekonsiliasi tampak seperti kemungkinan yang jauh. Meskipun bukan lagi anggota, pengaruh Jokowi pada PDIP dan politik Indonesia tetap tidak dapat disangkal. Para pendukungnya, terutama kelompok relawan Projo, tetap vokal dan setia. Mereka memperingatkan PDIP agar tidak terus mengganggu mantan presiden, mengisyaratkan potensi pembalasan. Projo menyebutkan kritik PDIP terhadap Jokowi dan keluarganya, serta kinerja buruk partai dalam pemilu 2024, sebagai bukti pengaruh Jokowi yang bertahan lama. Calon presiden dan wakil presiden PDIP hanya memperoleh 16,47% suara, pukulan telak bagi partai. Jokowi sendiri mengindikasikan niatnya untuk tetap aktif secara politik, menggunakan istilah cawe-cawe untuk menggambarkan keterlibatannya yang berkelanjutan. Pernyataan ini semakin memicu spekulasi tentang ambisi politiknya di masa depan dan rencana potensial untuk menantang dominasi PDIP. Hasil pemilu 2024, ditambah dengan kehadiran Jokowi yang terus berlanjut dalam politik Indonesia, menunjukkan pengaruhnya yang signifikan. Konflik dengan PDIP, meskipun tampaknya merusak, tidak mengurangi popularitasnya atau kemampuannya untuk memobilisasi dukungan. Situasi ini membuat banyak orang bertanya-tanya tentang langkah Jokowi selanjutnya dan dampak potensialnya terhadap politik Indonesia. Konflik antara Jokowi dan PDIP merupakan perkembangan yang signifikan dalam politik Indonesia. Ini telah mengungkap perpecahan internal di dalam partai yang berkuasa dan menimbulkan pertanyaan tentang masa depan aliansi politik. Situasinya tetap cair, dengan kedua belah pihak dengan hati-hati bermanuver untuk mendapatkan keuntungan.
Hasil dari konflik ini akan memiliki konsekuensi yang luas bagi politik Indonesia. Ini dapat menyebabkan penataan kembali kekuatan politik Induanan Sipul dengan aliansi baru terbentuk dan yang lama bubar. Situasi ini juga dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan saat ini dan memengaruhi arah keputusan kebijakan di masa depan. Saat Indonesia menavigasi periode ketidakpastian politik ini, konflik antara Jokowi dan PDIP berfungsi sebagai pengingat yang nyata akan kompleksitas dan kerapuhan lanskap politik negara. Masa depan masih belum pasti, tetapi satu hal yang jelas, politik Indonesia memasuki era baru yang dibentuk oleh dampak dari konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.